Barat dibikin merinding setelah akhirnya Kim Jong-un mendarat di Rusia siap bantu Putin sepenuhnya, ganyang NATO. Что касается самого, In terms of Mr. Johnson, он he really does not like us. We don't like him either. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Aliansi Rusia dan Korea Utara memang telah kuat sejak dahulu. Kedatangan Kim Jong-un ke Rusia bikin gempar fakta pertahanan Atlantik Utara, sebab Korea Utara adalah salah satu negara yang mempunyai senjata super canggih dan juga nuklir yang bisa meluncur kapan saja. Kedatangan Kim Jong-un ke Rusia dikabarkan untuk membicarakan kerjasama antara Moskow dan juga Pyongyang, dan juga dukungan pemimpin tertinggi Korea Utara ini ke Putin dalam melancarkan invasinya. Seperti diketahui, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah tiba di Rusia setelah melakukan perjalanan dari Pyongyang dengan kereta pribadinya untuk menghadiri pertemuan puncak yang jarang terjadi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok. Mengutip sumber resmi yang tidak disebutkan namanya, kantor berita Kyodo melaporkan kereta yang membawa Kim telah tiba di stasiun Kasan, pintu gerbang kereta utama ke timur jauh Rusia dari Korea Utara. Kim dan Putin bertemu pada sore hari. Perjalanan Kim Jong-un ke Rusia dan juga pertemuan dengan Putin akan menjadi kunjungan berskala penuh, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam video yang diunggah online. Dan terjadi di tengah kekhawatiran negara-negara barat bahwa Pyongyang berencana memberikan senjata ke Moskow untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. Menurut Peskov, topik utama pembicaraan adalah hubungan antar negara tetangga. Kami akan terus memperkuat persahabatan kami, katanya, dikutip The Guardian. Kantor berita KCNA melaporkan Kim didampingi oleh pejabat tinggi pemerintah termasuk personel militer. Sebelumnya kantor berita tersebut merilis foto-foto keberangkatannya dari Pyongyang yang menunjukkan penjaga kehormatan militer dan kerumunan orang berjas gelap dan juga gaun warna-warni melambaikan bunga dan bendera saat Kim menaiki kereta berwarna hijau tua yang diyakini berlapis baja dan membawa peralatan khusus lainnya. Perjalanan tersebut menandai kunjungan pertama Kim Jong-un ke luar negeri dalam lebih dari 4 tahun dan yang pertama sejak pandemi COVID-19. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan pekan lalu bahwa mereka memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa Rusia ingin membeli peluru artileri tambahan dari Korea Utara untuk menopang basis industri pertahanan. Korea Utara sebelumnya dituduh oleh Amerika Serikat menjual peluru artileri kepada kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kim dan Putin yang pertama kali bertemu pada tahun 2019 sedang mengupayakan kerjasama militer dan ekonomi yang lebih besar untuk melawan meningkatnya isolasi internasional yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina dan program rudal balistik dan juga senjata nuklir Korea Utara. Pada Juli, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melakukan perjalanan ke Pyongyang di mana ia mengunjungi pameran pertahanan yang menampilkan rudal balistik terlarang di negara tersebut. Para analis yakin Korea Utara memiliki persediaan peluru artileri, roket, dan juga amunisi senjata kecil dalam jumlah besar yang dapat membantu Rusia mengisi kembali persediaan militer yang telah dikeluarkan selama lebih dari 18 bulan perang di Ukraina. Sebagai imbalannya, Moskow dapat berbagi teknologi canggihnya untuk satelit dan kapal selam bertenaga nuklir.
Yang terbaru kali ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan perang terhadap musuh-musuhnya setelah memecat jenderal perangnya. Kim semakin menggila dengan rentetan senjata canggih yang dimiliki Korea Utara. Negara yang sangat diwaspadai Amerika dan sekutu ini kembali mengguncang setelah mengumumkan jika Korea Utara dan Rusia bersatu siap menumpas kesombongan Amerika dan negara-negara NATO lainnya. Apalagi Kim Jong-un sangat pede dengan senjata nuklirnya. Sementara itu, sebagai salah satu sekutu dan negara sahabat terdekat, Korea Utara begitu memuliakan hubungannya dengan Rusia. Sikap ini tak segan ditujukan langsung oleh pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Kim memberikan apa yang disebut surat kabar Korea Utara Rodong Sinmun dengan istilah salam pertempuran. Sikap ini diperlihatkan Kim dalam peringatan Hari Perlawanan Korea dari penjajahan Jepang ke-78. Pernyataan Kim ini bukan hanya membalas ucapan selamat yang datang dari Presiden Vladimir Putin, namun punya arti yang sangat mendalam dalam kedekatan dengan negeri beruang merah. Kim sangat menghormati Rusia sebagaimana negara itu terjun langsung membela Korea Utara untuk mengusir Jepang dari semenanjung Korea. Keberanian dan jasa para prajurit tentara merah Uni Soviet, perjuangan Soviet mendukung tentara rakyat Korea adalah kontribusi besar yang tak bisa dibeli berapapun harganya menurut Kim. Sikap Uni Soviet hingga kini berubah menjadi Rusia, dinilai Kim tak pernah berubah. Sejak sejarah itu tercatat, Rusia dinilai telah meletakkan sebuah tradisi mulia dalam persahabatan dengan Korea Utara. Para prajurit tentara merah, putra dan putri rakyat Rusia yang terkasih, setelah kekalahan fasisme yang mengancam umat manusia, ucap Kim dalam pidatonya dilansir Family dari kantor berita Rusia RIA Novosti, dengan rasa tanggung jawab tinggi dan keberanian bangkit ke perang suci melawan militerisme Jepang dan memenangkan kemenangan cemerlang. Rusia memberikan kontribusi besar bagi tujuan besar pembebasan nasional perdamaian rakyat, katanya. Oleh sebab itu, menurutnya, semangat perjuangan para pendahulu baik prajurit militer Korea Utara dan juga tentara merah Uni Soviet